Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Azim Mahdi dari kelas 10 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi PKN kelas 10, yaitu hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Baik, kita langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama ada definisi dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita atau harus kita terima. Boleh diambil, boleh tidak. Ini adalah sebuah pilihan, tapi dilindungi oleh hukum. Yang kedua ada kewajiban, yaitu sesuatu yang wajib kita lakukan dengan penuh rasa keharusan dan harus dilaksanakan. Jika dilanggar, maka ada sanksinya. Yang ketiga atau yang terakhir adalah tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran dan kesiapan untuk menerima konsekuensi dari perbuatan kita, melekat pada diri sendiri dengan perwujudan karakter moral kita. Nah, di sini ada tabel perbandingan. Ini adalah contoh-contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita di lingkungan sekolah maupun di lingkungan negara. Dimulai dari hak terlebih dahulu. Hak kita di lingkungan sekolah yaitu mendapat ilmu, fasilitas, dan kelas yang nyaman. Sedangkan di lingkungan negara, kita dapat menikmati jalan raya yang aman dan mulus. Lanjut ada kewajiban. Kewajiban kita di lingkungan sekolah adalah belajar dengan tekun dan menjaga kebersihan kelas. Sedangkan di lingkungan negara, kita harus membayar pajak dan menaati rambu lalu lintas. Dan terakhir itu tanggung jawab. Tanggung jawab kita di lingkungan sekolah yaitu adalah menerima hasil nilai apa adanya dan siap ditegur jika melanggar aturan. Dan di lingkungan negara yaitu mengakui kesalahan dan bersedia membayar denda jika terkena tilang. Selanjutnya ada hubungan dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Dimulai dari hubungan hak dan kewajiban terlebih dahulu. Hak dan kewajiban, hubungannya itu, kamu tak bisa menuntut hakmu dipenuhi jika kamu terus-menerus mengabaikan kewajibanmu. Begitu juga sebaliknya, negara atau lingkungan yang baik tidak akan membiarkan seseorang melakukan kewajiban tanpa diberikan haknya. Nah, hubungan dari tanggung jawab sendiri yaitu, tanggung jawab adalah sikap yang memastikan bahwa kewajiban dilakukan dengan benar, bukan asal-asalan, dan hak yang kita terima tidak digunakan untuk merugikan orang lain. Nah, di sini ada dasar hukum dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Dimulai dari 27 ayat 1, yaitu kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, yaitu hak sekaligus kewajiban untuk menjunjung hukum. Selanjutnya ada pasal 27 ayat 2, yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selanjutnya, pasal 27 ayat 3, hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Lanjut lagi, ada pasal 28A sampai dengan 28J, yaitu ketentuan khusus yang mengatur tentang hak asasi manusia atau HAM secara mendalam, seperti hak hidup, berpendapat, dan beragama. Lanjut, ada pasal 30 ayat 1, yaitu hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dan yang terakhir ada pasal 31 ayat 1 dan 2, yaitu hak mendapat pendidikan formal dan kewajiban mengikuti pendidikan dasar. Selanjutnya adalah pelanggaran hak dan kewajiban. Pelanggaran hak adalah kondisi di mana seseorang tak mendapatkan apa yang menjadi haknya sesuai dengan aturan yang berlaku. Contohnya itu, anak usia sekolah yang terpaksa bekerja karena faktor ekonomi, atau hak pendidikannya terenggut. Dan yang terakhir adalah pengingkaran kewajiban atau pelanggaran kewajiban, di mana kondisi seseorang dengan sengaja atau lalai tak melakukan apa yang sudah menjadi tugasnya. Contohnya itu melanggar lampu merah, tak membayar pajak, atau membuang sampah sembarangan. Nah, jadi kesimpulan dari seluruh materi yang telah dibacakan tadi adalah
Untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan harmonis, pelaksanaan hak dan kewajiban harus berjalan seimbang, yang didasari oleh rasa tanggung jawab yang tinggi dari setiap individu. Sekian materi yang dapat Hazim sampaikan. Hazim mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.